Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai, saya Vera, saya dari Surabaya. Dan saat ini saya sedang mengikuti kelas online kursus dasar agama Buddha A, batch yang ke-15 bersama dengan komunitas Parya Punati Indonesia di bawah bimbingan Yang Mulia Biku Nyana Sila Tera. Pada kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini, saya ingin sharing sedikit tentang hal apa yang saya kagumi dari Sang Buddha. Hal yang saya kagumi dari Sang Buddha adalah kekuatan tekad beliau untuk mencapai pencerahan demi kebahagiaan semua makhluk. Hal ini dilakukan oleh Sang Buddha melalui banyak-banyak kali kehidupan beliau, bukan cuma satu kali kehidupannya. Pada satu masa hidupnya, beliau hidup sebagai petapa bernama Sumedha. Sumedha ini lahir dari keluarga yang kaya raya, namun orang tua Sumedha meninggal waktu Sumedha masih muda. Pada suatu saat ketika Sumedha sedang duduk sendirian, terbersit dalam benaknya bahwa sangat menyedihkan ya terlahir di dunia ini, karena tubuh ini tidak terlepas dari tua, sakit, dan mati. Orang tuaku, kakek nenekku, nenek moyangku, mereka menimbun hartanya. Namun pada saat mereka mati, hartanya itu nggak bisa dibawa bersama mereka. Jadi alangkah baiknya kalau aku melepaskan semua hartaku dan meninggalkan keduniawian, lalu menjadi seorang petapa untuk mencari jalan cara lepas dari belenggu kehidupan ini. Dan dengan begitu, beliau pun menyumbangkan semua hartanya kepada orang yang memerlukan. Menurut saya ini hal yang sangat luar biasa, pelepasan yang sangat luar biasa, karena saya sendiri kadang kalau berdana itu masih mikir-mikir ya, iya atau enggak, dan masih banyak enggaknya lagi. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian Sumedha pun menjadi seorang petapa dan mencapai kesempurnaan. Demikianlah pada kehidupan berikutnya beliau tetap melatih diri, mencapai kesempurnaan, berikutnya lagi, dan banyak sekali kehidupan berikutnya sampai pada suatu saat beliau terlahir sebagai Pangeran Siddhartha yang akhirnya tercerahkan sebagai Buddha Gautama. Jadi akhirnya tujuannya tercapai dengan tekad yang sangat kuat dan perjuangan yang sangat gigih. Dan satu poin yang paling penting adalah bahwa tujuannya itu bisa terrealisasikan. Jadi kita bisa mengikuti jejak Sang Buddha dan menuju ke Nibbana atau berhenti untuk terlahir di alam samsara ini. Satu lagi cerita tentang kewelas asian Sang Buddha. Bahkan ini terjadi pada saat Sang Buddha belum menjadi Buddha, jadi dia masih pangeran kecil, Pangeran Siddhartha. Suatu hari dia sedang bermain-main bersama temannya, lalu ada seekor angsa terjatuh dari angkasa. Ia pun menghampiri angsa tersebut, lalu dilihat olehnya bahwa angsa itu terluka. Di sayapnya ada busur panah, dan beliau pun dengan hati-hati menarik panah tersebut dan mengobati sang angsa. Tidak lama setelah itu, si pemanah angsa ini datang dan mengatakan kepada sang pangeran bahwa dialah pemanah angsa itu, jadi angsa itu adalah miliknya. Namun Sang Buddha menolak memberikan angsa yang terluka itu dengan argumen, dengan hal yang dikatakan ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dia mengatakan kalau angsa ini mati, berarti angsa ini milikmu. Tapi angsa ini cuma terluka dan tidak mati, dan akulah yang menyelamatkannya. Jadi angsa ini milikku.
untuk tingkat anak-anak ya, biasanya kalau anak-anak saling rebutan mainan itu ya langsung rebut aja atau pukul aja, nggak ada yang pakai uh, kata-kata yang apa ya, yang memang benar di dalam batin ya. Jadi dari cerita ini saya menangkap bahwa selain welas asih, Sang Buddha juga sangat cerdas dan sangat berani. Dalam hal ini dia berani membela apa yang menurut dia benar. Masih banyak lagi cerita dari sifat-sifat mulia Sang Buddha. Nah, yang waktu kecil aja sudah begitu istimewa ya, apalagi waktu beliau mencapai kebudaan, pastinya lebih top lagi dong. Dalam kelas ini saya juga belajar banyak hal. Saya lebih mengenal tentang Buddha Gautama. Saya juga mengetahui bagaimana cara memilih agama, apa itu agama yang baik, dan mengapa memilih agama Buddha dan sebagainya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa hidup ini tidak kekal, dan seperti kata Bante, begitu kita lahir, kita ini sudah ditungguin dengan teman kita yang sangat setia dan dengan sangat sabar, dan bahkan kalau dia tidak sabar, dia bisa turun dan jemput kita sekarang, yaitu adalah kematian. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung memilih agama atau ingin lebih mengetahui tentang agama Buddha, ayo gabung yuk di KDAP kelas A berikutnya. Untuk infonya bisa dilihat di IG Paria Punati. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.